Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Ari di Purworejo. Mas Ari menceritakan tentang pengalaman horor yang terjadi di akhir tahun 2000-an. Dan hal ini melibatkan salah satu temannya, itu namanya Mas Irul. Nah, Mas Ari di tahun-tahun segitu bekerja itu masih serabutan, masih bantuin orang tuanya. Nah, orang tuanya Mas Ari sendiri itu kayak semacam pemborong kelapa. Ada beberapa kebun di sana yang yaitu tadi kalau misal udah dibeli, yang manen itu nanti Mas Ari dibantu sama temannya itu si Mas Irul tadi. Nah, pada suatu hari Mas Ari itu dapat titah dari kedua orang tuanya. Ri, itu nanti di kebunnya Pak Dori sama istrinya itu Ibu Sumi ya. Itu nanti di situ ya, kata si bapaknya. Mas Arinya pun, oh iya Pak, mau kapan Pak? Ya sehari dua hari lagi lah katanya. Kamu kasih tahu dulu si Irul, kata si bapak. Oh iya ya Pak, nanti tak kasih tahu Irulnya. Ya alhamdulillah ada pekerjaan begitu kan. Malam itu juga datang ke rumahnya Mas Irul, si Mas Ari. Ngabarin, Rul, 2 hari lagi panen katanya begitu. Di mana kata si Mas Irul kan? Itu di kebunnya si Dori, manggilnya tuh nama doang. Kebunnya Dori. Hah? Dorinya Sumi kata si itu kan. Iya di kebunnya Dorinya Sumi. Ah aku udah ikut untuk yang itu. Nah si Irul itu ngomong begitu. Ya, kamu udah ikut kenapa? Kata si itu kan. Kenapa? Kenapa Rul? Emang kenapa Rul? Gak ikut kenapa Rul? Anu serem katanya di situ. Lah emang kamu pernah di situ? Emang kamu pernah manen di sana? Ya aku belum pernah sih di situ sih, cuman enggak lah kalau di situ aku ndak mau kata si ininya, kata si apa? Si Mas Irulnya tadi. Ya kenapa Rul? Kenapa Rul? Aku mau terus nanti aku sama siapa gitu. Kamu sama si Munib aja sana. Lah enggak, aku nggak cocok kalau sama si Munib. Munib itu agak-agak maling katanya begitu, ndak tahu. Dia tuh suka ngumpet-ngumpetin kata si ini kan. Kak sama kamu aja, ya cuman kalau di situ aku nggak berani. Nah di situ kan akhirnya si Mas Ari udah cerita kenapa apa yang terjadi. Nah ternyata Mas Irul itu dengan malu-malu sebenarnya. Jadi begini, dulu itu waktu itu aku pernah ke kebun sana, tapi memang niatnya nggak mau ngambil kelapa atau nggak mau ngapain, cuman mau jalan-jalan aja nyari burung, nembak burung gitu. Nah pas aku di situ nggak tahu, tiba-tiba aku kok kepikiran, itu kan rumahnya si Dori sama Sumi kan di situ kan di sebelahnya. Nah si Mas Irul itu mendekat ke arah rumah mereka dan di dekat rumah mereka itu, nah ini si Dori sama Sumi itu mereka belum dikaruniai anak, sudah menikah sekitar 10 tahun tapi belum dikaruniai anak, jadi masih tinggal berduaan doang gitu ya. Nah malam itu si Mas Irul ke sana, ini mendengar suara-suara enak di situ kan. Wih, suaranya kencang banget kata si Mas Irul. Ya Mas Irul namanya orang masih sendiri, masih bujangan, mendengar suara seperti itu kan langsung nguap kan. Langsung mendekat, pikirannya langsung melayang kemana-mana gitu kan. Wih Sumi, suaranya Sumi kencang banget kayak gitu. Nah deket-deket ke situ lagi mau nyari-nyari lobang gitu ya, nyari-nyari suaranya itu sebelah mana sih, aku itu mau ngintip kata si Mas Irul. Tiba-tiba aku udah ketemu lobang begitu, ternyata apa, Sumi itu udah berdiri di sampingku coba kata si Irul. Lah bukannya itu suaranya Sumi gitu, ya aku udah tahu, pokoknya itu ada suara, kayaknya sih suaranya Sumi. Pas aku mau ini, ternyata dia udah ada di sampingku, udah berdiri di sampingku, kaget. Lagi ngapain? Kata si Suminya gitu. Aku pas nengok, Sumi itu serem kata si itu ya. Serem. Serem kenapa? Saat udah nepuk begini, ya aku nggak ngeliat nepuknya, cuman ya kamu lagi ngapain? Aku kan nengok, Sumi itu tangannya ke atas begini. Tangannya ke atas, rambutnya kan panjang. Begini pakai daster biasa gitu. Tangannya tuh ke atas kayak orang angkat tangan. Ya aku kaget gitu, dan dia tuh kayak matanya melotot, kayak ketawa tapi nggak ada suaranya, cuman mulutnya doang kayak orang ketawa tapi nggak ada suaranya, kayak orang geget gitu, kakak kayak gitu. Nah di situ aku langsung lari lah gitu, langsung nggak enak, dan kayaknya Sumi tahu kalau gitu aku kata situ ya. Terus gimana lagi? Ya pokoknya kayak gitu aku nggak mau.
Aku malu gitu, kata si Mas Irul. Oh, kamu bukannya takut, berarti ya sekaligus takut sih. Aku yakin ada yang nggak bener, ada yang nggak beres sama Dori, sama Sumi. Yang nggak beres itu kamu, kata si Mas Harinya. Yang nggak beres itu kamu nggak bener. Kamu kan niatnya waktu itu mau nggak baik gitu kan. Mau ngintipin orang gitu, itu kan bukan urusan kamu gitu. Kalaupun mendengar ya udah nikmatin aja, tapi nggak usah ngelunjak jadi pengen ngeliat atau apa. Kamu nggak tahu di posisiku Siri gitu ya. Mas Harinya, iya juga sih ya Rul ya gitu. Cuman enggak lah, enggak. Terus berarti kamu malu ini sama Sumi? Iya, aku malu sama Sumi. Ah, kalau kayak gitu mah gampang. Udah gini aja. Nanti yang maju itu kan aku. Nanti kamu, kalau misalnya aku udah mulai, udah kamu kan datang aja ke situ. Kan mereka juga nggak bakalan ngeliatin. Aku udah berapa kali kan di tempat itu yang nggak ada apa-apa, kata si Mas Ari. Dan mereka bodoh amat, yang penting udah dibeli, duitnya udah cair, ya udah kita tinggal ngambilin aja. Mereka tuh nggak nungguin, nggak apa, malah yang nggak ada air minum atau apa itu kita bawa sendiri semuanya, katanya. Oh ya sudah kalau gitu. Akhirnya Mas Irul pun mau. Setelah dibujuk-bujuk lumayan cukup lama dan bayarannya itu dinaikin, Mas Irul pun akhirnya bersedia. Singkat cerita, hari H pun tiba. Nah, Mas Ari itu sempat cerita ke bapaknya juga, Pak, tadi Irul itu hampir ndak mau. Loh, kenapa ndak mau? Ya ada cerita begini gitu. Ah, dasar si Irul, si bapak cuman bilang begitu ya. Sampai akhirnya udah di hari yang telah ditentukan, si Mas Ari sama Mas Irul pun bertemu. Cuman apa, Mas Irul itu nunggu, kan pagi ya. Mas Irul itu nunggu agak lumayan cukup berjarak, ngumpet dulu lah di sana. Mas Ari sendiri yang masuk ke kebun, ini udah ketemu sama si Pak Dorinya, Suminya sih ndak ada. Ya setelah ngobrol-ngobrol sedikit, pekerjaan pun dimulai. Mulailah naik gitu ya, melihat Pak Dori pergi, si Mas Irul pun datang ke sana. Nah datang, gantian kan yang naik ke atas, sama yang ngambilin kayak gitu. Itulah teknis lah urusan mereka begitu ya. Sampai akhirnya ada suatu saat di mana Mas Irul itu berada di atas pohon kelapa, dan dia itu kan ngelihat ke arah rumahnya si Pak Dori di sana. Ada jendela samping rumah, ini jendelanya tuh ngebuka begini. Nah di situ si Mas Irul ngelihat ada seorang perempuan. Rumahnya itu rumah yang jendelanya itu ada jeruji-jerujinya semacam itu loh. Ini ada seorang perempuan itu pegangan jeruji ngelihat ke arahnya si Mas Irul yang lagi berada di pohon kelapa yang memang deket sama rumah tersebut. Dan Mas Irul langsung ngeh, itu adalah Sumi gitu kan. Begitu melihat itu Sumi, Mas Irulnya lah kaget, dia itu hampir banget jatuh, dan si Mas Arinya juga, Rul, hati-hati Rul, kenapa? Nah akhirnya si Rul, turun, kata si Mas Ari, turun. Akhirnya Mas Irul pun disuruh turun. Nah, begitu turun, dia itu langsung kayak tiarap, sembunyi di balik semak-semak. Rul, kenapa sih Rul kamu? Ada Sumi katanya. Di mana Sumi? Itu di jendela. Kata Irul, ada seseorang yang berdiri di jendela sana. Tapi Mas Ari gak melihat apapun. Mana Rul, aku gak ngelihat apapun. Itu masih ada berdiri sana. Itu tuh Sumi. Aku nggak ngelihat apapun, Rul. Sumpah aku udah bohong. Udah lari, nggak usah kayak gitu ya. Aku udah malu soalnya gitu kan. Aku malu. Rul, beneran. Aku nggak ngelihat apapun. Nih, kamu lihat lagi gitu. Kamu lihat sekali lagi. Masih ada nggak di sana? Masih ada, Rul. Masih ada, Ri. Sementara Mas Ari nggak melihat sama sekali gitu. Aneh ya Rul ya, aku nggak ngelihat. Ri, kamu nggak usah bohong, Ri. Sumpah Rul, aku tuh nggak ngelihat apapun. Sumpah, kata si Arinya. Dan ya itu, intinya mereka tuh ribut sendiri di sana. Mas Irul melihat, Mas Ari nggak melihat. Akhirnya menyimpulkan, ya udah Rul, kalau kayak gitu, kalau cuman kamu yang ngelihat, artinya itu bukan Sumi, itu tuh setan, kata si Mas Arinya. Setan gitu. Iya, ya aku nggak ngelihat apapun gitu. Kamu doang yang ngelihat. Udah cuekin aja. Berarti itu bukan Sumi, kamu nggak usah malu-malu, katanya gitu kan. Akhirnya apa sih, Mas Irulnya pun ngelongok begini. Nah saat ngelongok yang terakhir itu, sosok yang berdiri di jendela tersebut itu udah hilang, udah nggak ada. Dan akhirnya mereka pun melanjutkan pekerjaan tersebut sampai menjelang tengah hari sekitar jam 11 atau setengah 12 siang.
si Mas Ari si Mas Ari sama Mas Irul lagi sibuk-sibuk ngumpulin kelapa yang berserakan pada berjatuhan kemana-mana, dikumpulin di satu tempat nanti buat pengambilan atau distribusinya itu lebih gampang. Nah, lagi ngumpulin seperti itu, si Mas Irul lagi-lagi lari, tiba-tiba gusak-gusuk gitu kan. Kenapa lagi Rul? Sumi kesini katanya. Si Mas Ari kan jadi ngelongok. Itu kan kalau misal mereka jongkok, ini banyak semak-semak, jadi nggak terlalu kelihatan. Mas Ari pun bangun, nyari di sekitar situ tuh nggak ada orang lain. Mana Rul? Sebelah mana? Itu di sana. Aku nggak ngelihat apapun Rul. Lagi-lagi Mas Ari itu nggak ngelihat. Cuman Irul dilongok begini masih ada. Itu lagi jalan ke sini. Aku ngumpet dulu. Mas Irul itu kesana, ngeloser kayak ular gitu. Ini menuju ke suatu tempat pokoknya yang dimana dia itu bisa ngumpet di situ. Mas Arinya kan dia bingung, dia pun berdiri. Lah ini anak kenapa sih? Orang aku itu nggak ngelihat apapun, kata si Mas Arinya. Lah sudahlah, lanjut lagi gitu kan. Mas Ari pun cuek dan Mas Irul mungkin memperhatikan Ari kali ya. Dari tadi kok nggak ngobrol sama siapa-siapa. Mas Irul pun mendekat lagi ke situ. Rul, tadi kesini Rul. Kesini apaan? Siapa yang kesini? Sumi. Enggak ada Sumi yang kesini. Sama sekali enggak ada, kata si itu kan. Oh, terus berarti setan ya Rul ya? Ya aku enggak tahu gitu kan. Kamu yang ngelihat, mungkin kamu cuman berkhayal kali. Kamu suka ya sama Sumi? Oh enggak, enak aja, kata si. Dia kan lebih tua, kata si Mas Irulnya begitu. Ya lebih tua ya enggak masalah. Cuma kan kamu harus ngelewatin Dori dulu, kata si Mas Arinya. Enggak ke situ, enggak, aku enggak mau. Masih banyak yang lain. Aku lebih suka sama Anita, kata si Irul. Walah, ngarang gitu ya, bercanda-canda. Akhirnya cairlah siang itu dan menjelang mereka istirahat siang itu mau pulang dulu gitu kan. Sekitar jam 12 lewat di sana, ini udah kelapa itu udah terkumpul di situ di satu tempat ya, belum selesai, masih banyak. Saat mereka mau beranjak, si Mas Irul ini mendengar ada suara orang ketawa, ada perempuan ketawa, cekikak gitu. Suara cekikak-cekikik begitu ya. Ri, buruan Yuri. Iya, sabar, kata si Ari. Ri, buruan Ri, cepetan Ri. Kenapa sih Rul? Kamu kenapa sih Rul? Ri, ada orang ketawa, ada perempuan ketawa. Dan di situ, untuk pertama kalinya, apa yang diomongin sama Mas Irul, Mas Ari juga mendengar. Saat sebelumnya itu kan melihat apa? Mas Ari nggak ngelihat. Ini saat suara, Mas Ari itu juga melihat suara tersebut. Melihat apa? Mendengar suara itu, cekikak. Iya ya Rul ya, kok ada suara orang ketawa ya Rul ya? Yaudah, yuk pulang yuk. Nah, mereka lagi mau berjalan. Mas Irul itu sempat nengok ke belakang dan dia di situ melihat sesuatu. Dia pun langsung lari. Mas Ari ditinggalin di sana. Ya karena merasa takut juga mendengar suara kayak gitu, kok siang-siang gitu ya, siang-siang kok ada semacam kayak gitu. Akhirnya pasti Mas Ari pun lari ngejar si Irul. Rul, kamu kenapa lari? Begitu keluar dari kebun, udah ngelewatin jalanan kampung kayak gitu ya, menuju ke rumah masing-masing. Disitulah si Mas Irul cerita, Ri, sumpah Ri, aku udah bohong kali ini Li. Ya emang dari kemarin kamu bohong ya. Yang itu juga nggak bohong, takutnya tuh kamu nganggep aku tuh mengada-ngada, kata si Mas Irulnya. Emang kenapa lagi? Kamu ngeliat apa lagi? Sumi datang gitu. Aku ngelihat Sumi bukan datang lagi, tapi dia udah berada di situ dari tadi ternyata. Emang di mana? Aku aja nggak ngelihat. Di pohon kelapa, di atas itu tuh salah satunya gitu. Di atas dia tuh lagi meluk begini. Itu Ri, sumpah Ri. Mas Ari pun dia kebawa takut sebenarnya, tapi apa iya yang dibilang sama Irul itu semacam itu? Akhirnya apa ya udah mereka kan pulang gitu, udah lapar soalnya. Mas Irul pulang ke rumahnya, Mas Ari pulang ke rumahnya juga. Selepas mereka makan siang, mereka pun kembali berkumpul. Nah, saat makan siang tersebut, si Mas Ari itu sempat cerita ke bapaknya. Bapaknya tuh nanya duluan, gimana Irul gitu, ketemu sama Sumi? Enggak Pak, dia nggak ketemu Pak. Cuman dia tuh kayak dikejar-kejar katanya. Loh, dikejar-kejar gimana? Aku nggak tahu itu Irul bener atau cuman ngarang-ngarang doang. Aku sih mikirnya jangan-jangan Irul itu punya utang sama si Mas Dori sama Mbak Sumi itu. Jangan-jangan ya Pak ya. Kenapa dia tuh nggak mau ketemu sama si itu gitu. Mungkin ada seperti itu Pak. Dia tuh kayak takut atau gimana. Cuman ngarang-ngarang ceritanya tuh kayak gitu. Seolah-olah
dia ngelihat setan atau apa. Ya bisa jadi kata si bapak kayak gitu. Cuman kalau tak pikir lagi Pak, kayaknya ya enggak juga. Irul itu bener-bener ketakutan Pak, bener-bener dia tuh lari kayak enggak inget apa-apa gitu Pak. Kayak orang yang ketakutan, kayak orang dikejar sesuatu lah katanya. Emang kenapa tadi? Akhirnya diceritakan semuanya dari saat dia di atas mau jatuh itu aja. Itu Pak yang aku berpikir serius gitu. Sampai sesuatu yang hampir berbahaya. Yaitu katanya ngelihat Sumi berdiri di jendela. Aku tak liatin, nggak ada siapapun di sana Pak. Yang kedua, Sumi itu katanya mau datang mendekat ke situ lagi jalan. Ya, dia ngumpet gusrak gitu kan. Tak cek nggak ada siapapun. Sampai yang terakhir Pak. Itu katanya Sumi itu nempel atau lagi naik pohon kelapa. Loh, emang Sumi bisa gitu kan? Ya itu dia, aku juga ndak tahu Pak. Nah akhirnya sudah kan. Mereka pun selesai, mereka pun berangkat lagi ke sana. Saat berangkat lagi, siang hari, selepas istirahat itu ya, melanjutkan sesi kedua. Nah, di sesi kedua tersebut, si Mas Ari didatangi oleh si Dori, Mas Dori yang punya kebun kelapa tersebut. Datang ke situ, si Mas Irulnya langsung minggir gitu kan, langsung ngumpet. Gimana Ri? Udah dapat banyak Ri? Udah Mas gitu. Ini kemungkinan sore juga kelar kata si itu ya. Sore juga kelar. Oh ya sudah wis kalau kayak gitu. Si Mas Dori pun pergi ke sana, ninggalin mereka gitu ya. Katanya yang penting hati-hati ya Ri ya. Iya Mas. Akhirnya sudah pulang. Ada tetangga lain itu datang ke situ. Nah, weh Ri, lagi ini Ri, panen Ri. Iya lagi panen. Ri, tak bantuin Ri, kata si itu kan. Boleh nggak Ri? Oh boleh Mas, katanya boleh Mas. Lagian itu yang satu itu nggak tahu lagi main perang-perangan gitu kan. Perang-perangan siapa yang satu? Irul katanya. Rul dipanggil-panggil gitu kan. Mas Irulnya pun keluar. Tuh kan lagi main perang-perangan kata si Mas Ari. Dari tadi Mas kayak gini tuh perang-perangan kayak jadi prajurit ngumpet-ngumpet terus. Emang kenapa Rul katanya? Takut sama Sumi kata si Mas Arinya, dibuka aja sekalian. Takut sama Sumi. Emang kenapa Rul takut sama Sumi? Oh pokoknya aku takut lah kata si itu ya. Pokoknya aku takut. Kamu punya utang ya sama dia ya? Enggak, aku udah punya utang sama sekali gitu. Terus kenapa kamu takut? Terus pokoknya aku takut. Mas Ari pun menceritakan akhirnya secara garis besar. Irul itu ngalamin begini. Pokoknya seharian itu kayak gitu. Perang-perangan tiarap-tiarap terus kayak gitu kan. Dan akhirnya apa? Si tetangga tadi cerita. Aku bingung sama cerita kalian, kata si itu ya. Loh bingung kenapa Mas gitu. Mas Arinya agak kecewa gitu lah. Ini orang diceritain kok malah bingung. Sumi itu kan lagi sakit katanya. Hah? Sumi lagi sakit? Iya, Sumi itu lagi sakit. Sakit apa maksudnya? Aku nggak tahu. Sumi itu udah nggak tahu 10 hari kayaknya itu sakit. Ya lagi tiduran aja di rumah. Dia tuh nggak kemana-mana. Kemarin itu sempat dibawa ke rumah sakit kan. Berapa hari itu? 3 hari. Terus katanya minta pulang. Udah betah di sana. Ya sudah. Itu dirawat di dalam sana, yang rawat cuman si Dori doang, kata si bapak tadi. Nengok kan sama Irul, Rul, Sumi lagi sakit Rul. Terus siapa yang di atas pohon kelapa gitu ya? Kalau lagi sakit berdiri di jendela, oke lah kata si Mas Irul. Yang di pohon kelapa terus yang jalan ke sini siapa? Aku juga ndak tahu, tapi kamu beneran ya Rul ya? Udah. Kita ngabisin sebatang, kata si Mas Ari. Duduk dulu sini. Mereka akhirnya bertiga duduk. Di sidang si Mas Irul. Rul, kamu jujur, kamu gak usah ngarang-ngarang, udah cuman kita doang yang tahu, kata si Mas Ari. Apa yang kamu bilang, kamu ngelihat itu bener gak? Sumpah, kata si Mas Irul, tetap kekeh, aku melihat. Bahkan kamu juga denger kan, Ri? Ada suara orang ketawa. Mas Ari pun, iya juga. Aku juga denger Mas, kata si itu ya. Aku juga denger ada yang ketawa, kata si Mas Ari. Ya udah kalau kayak gitu berarti memang bener. Tapi yang dilihat sama Irul itu aku yakin bukan Sumi. Kalau misal sampai ke sini itu ndak mungkin. Ya mungkin ada sesuatu yang lain kali. Akhirnya kan diceritakan secara detail yang malam itu.
Malam itu mendengar ada suara-suara indah gitu ya, suara enak di rumahnya Sumi. Mas Irul penasaran ke sana. Itu suaranya Sumi, Irul, bener, Irul. Iya, itu suaranya Sumi sama Dori lah. Intinya lagi bernyanyi malam itu. Nah, si Mak Irul itu rencananya punya kayak gitu, mau ngintip lah. Ditepuk sama seseorang. Ternyata itu Sumi. Nah, akhirnya dari sana pun mengambil kesimpulan. Ada Sumi asli yang lagi sakit, ada Sumi palsu yang mondar-mandir di sekitar rumahnya. Nah, saat mereka lagi tegang-tegangnya ngobrol dan hampir memutuskan, udah yuk, seolah-olah kayak beberapa detik lagi Mas Ari itu mau ngomong, udah yuk kita lanjut gitu ya, karena rokok itu udah dimatiin. Baru mau ngomong, tiba-tiba mereka itu mendengar ada suara orang ketawa, perempuan lagi. Mereka tahu kan, langsung melihat ke atas. Perempuan itu tuh udah di pohon kelapa, nempel, meluk, cuman posisinya apa? Kepalanya di bawah, kakinya yang di atas. Di situ tiga-tiganya, Mas Ari, Mas Irul, sama si bapak satunya ngelihat. Pertama ngelihat, sampean ngelihat katanya. Iya, aku ngelihat. Rul, aku ngelihat Ri katanya. Nah, begitu kayak gitu mereka pun sepakat buat lari. Larilah mereka. Nah, disitulah terjadi sebuah kecelakaan. Irul yang ya kayak gitulah, paling membabi buta larinya. Nah, ini kan ada celurit gitu ya. Ada celurit, pokoknya alat potong lah, yang ditancepin di tanah. Si Mas Irul lari nggak ngeliat, cerek, jarinya itu kena. Memang nggak putus, cuman kan terluka parah lah begitu ya. Nggak usah detail bagian ini. Terluka parah di situ. Saat lari, si Irul itu nggak ngerasa. Mereka tuh lari di titik yang sama ke sana semua. Cuman Irul itu sebelah kanan, yang dua, si Mas Ari sama bapak-bapak yang saya itu sebelah kiri, nggak kena apa-apa. Lari ke sana sampai keluar kebun. Nah, saat di situ baru nyadar, kakinya Irul tuh merah semua, darah semua. Rul, kaki kenapa? Di situ baru nyadar. Akhirnya diangkat-angkat begitu kan, menuju ke rumahnya si Mas Ari. Dibalut dulu biar darahnya itu berhenti. Habis itu akhirnya dibawa ke puskesmas terdekat di sana. Diobatin lah, dan ya tahu ini tuh kena itu parang yang ditinggalin di tanah yang ditancepin di situ. Akhirnya udah begitu diobatin kan, cerita si Mas Ari ke bapak, kenapa Irul bisa sampai kayak gitu, Ri gitu. Pak, sumpah Pak katanya, untuk pertama kali seumur hidup, kata si Mas Ari, aku itu ngelihat Pak, ngelihat setan, kata si Mas Ari. Nah, kamu ngelihat setan di mana? Di kebunnya itu Dori di situ. Ini Pak, saksinya ada satu temannya lagi yang bapak-bapak itu kan. Iya Mas, aku ngelihat Mas. Kamu ngelihat apa? Ya sama yang dilihat mereka. Tiga-tiganya itu melihat Pak. Sebelumnya kami itu cuman ngedengar, ya kita lagi bahas masalah itu. Sebelumnya kami mendengar ada suara orang ketawa. Begitu nengok ke atas, suaranya kan di atas Pak. Gitu ya kayak gitu. Masa ada perempuan mirip Sumi Pak. Ini lagi meluk pohon kelapa, cuman kepalanya itu di bawah. Siap kayak mau merosot ke bawah kayak gitu. Yo panik, Irul lebih lagi gitu. Dia panik, nggak ngelihat ada parang ya, kakinya kena begitu kan. Kata si bapak, ya yang namanya bekerja itu selalu begitu, ada aja godaannya gitu. Kasihan Irul. Dan terlepas dari masalah Sumi asli atau bukan, tapi menurut ceritanya ini Sumi itu lagi sakit gitu kan. Dan akhirnya ya sudah, nanti bapak kesana ke tempatnya si Dori gitu. Oh, bapak mau ngapain Pak? Ya enggak tahu, Les, mau ngobrol-ngobrol aja lah masalah ini gitu. Oh ya sudah Pak, malam harinya itu kan gak diselesain karena itu tadi Irul kecelakaan. Mas Irul pun kondisinya udah membaik, udah ditolongin lah. Nah, akhirnya malam harinya bapak itu kesana sama Mas Ari. Ditemui sama si Mas Dorinya. Loh Pak gitu kan, tumben Pak main ke sini. Iya ini Mas Dori, ya mau ngobrol-ngobrol sebentar masalah kelapa katanya. Oh iya ya, silakan. Loh Mbak Suminya kemana katanya? Oh istri saya lagi sakit Pak katanya. Oh memang bener, ternyata istri saya lagi sakit. Emang kenapa Pak ya? Ada perlu apa? Ada perlu sama istri saya atau gimana? Enggak, saya ada perlunya sama sampean Mas, kata si bapaknya Mas Ari ya. Oh iya ya, jadi gini Mas, ini Ari, Irul,
sama Usman, anggap aja satunya gitu ya. Ini 3 kemarin kan tadi pagi, tadi siang itu kan mau ngelanjutin pekerjaan ngunduh kelapa. Dan mereka itu ternyata mendapat gangguan di sana. Loh, gangguan apa, Pak? Mereka tuh melihat ada satu sosok, ini mirip Sumi katanya. Loh, masa Pak, orang istri saya itu ya nggak kemana-mana, orang lagi sakit kayak gitu, kondisinya juga kurus sekarang. Begitu ya. Nah itu dia, kami pun bertanya-tanya gitu. Itu sebenarnya siapa? Soalnya Irul itu memang dari awal itu udah ketakutan ya, Ri ya. Iya udah ketakutan, Mas Dori. Dia itu pertama melihat begini, terus setelah itu begitu. Diceritakan semua gitu apa yang Mas Ari tahu. Nah dari situ si Mas Dori pun bingung gitu ya. Sebentar saya nengok istri saya dulu. Akhirnya ke sana ditengokin istrinya. Ya istrinya memang lagi terbaring. Istri saya itu lagi tiduran kayak gitu, nggak bisa ini Pak. Dan si Mas Dori pun nawarin barangkali bahwa mau ngelihat istri saya. Lah nggak usah lah gitu ya, nggak usah kami percaya. Ya yang jelas kami sih ikut mendoakan. Semoga Mbak Sumi itu cepat segera sembuh. Tapi barangkali nuwun sewu Mas Dori, bukan mau menggurui atau gimana, tapi coba sampean cari solusi lain. Barangkali sakitnya Mbak Sumi itu nggak wajar atau gimana. Karena itu tadi terlihat, dan yang lihat itu nggak cuma 1 orang, tapi ada 3 orang. Ya, ada sesuatu yang mondar-mandir di sini gitu ya. Dan ya sudah, itu terserah jenengan gitu ya. Carilah orang-orang yang mungkin mengerti, paham. Barangkali ada hubungannya dengan hal seperti itu. Oh iya ya Pak, terima kasih informasinya, kata si Mas Dori. Karena Mas Dori juga nggak pernah merasakan apapun, nggak, ya begitu dianggapnya tuh biasa aja istri saya sakit, diobatin, ya udah ini urusan medis gitu kan. Urusannya seperti itu. Akhirnya apa? Si Mas Ari sama Bapak pun pamit permisi pulang. Saat permisi pulang di perjalanan, mereka kan jalan kaki. Bapak itu cerita, bener itu bukan Sumi. Loh kok Bapak bilang begitu? Bapak juga ngelihat tadi di samping rumah, dia itu lagi berdiri di sana. Oh iya mirip Sumi, dimirip-miripin. Dan sepertinya makanya Bapak ngomong kayak gitu. Tadinya awal rencananya tuh nggak mau ngomong seperti itu. Mau ngomong itu tadi minta bantuan buat ngobatin si Irul, katanya begitu kan, buat ngobatin si Irul. Tapi Bapak malah kelupaan. Bapak jadi ngomonginnya itu Sumi yang lagi sakit. Barangkali sakitnya itu bukan sakit yang wajar. Barangkali sakitnya itu ada sesuatu yang gak baik yang berkeliling di rumah ini gitu ya. Barangkali seperti itu. Dan Pak, Mas Arinya tiba-tiba ngomong, Pak, bisa jadi nggak sih Pak, kalau ternyata pelakunya itu sebenarnya Mas Dori sendiri? Pikiran kamu jangan terlalu jauh, itu nanti jatuhnya menuduh gitu ya. Ada kemungkinan, tapi ya hal itu jangan diungkapin, termasuk ke Bapak gitu ya. Nanti kamu jatuhnya menuduh gitu ya, nanti bisa jadi fitnah, kata Bapak. Oh iya Pak, ya sudah, kita pantau aja yang terjadi. Dan akhirnya bener, Mas Dori pun ngikutin. Dengar-dengar Sumi itu lambat laun sembuh, tapi secara detail nggak tahu prosesnya itu bagaimana, siapa yang melakukan, kapan melakukannya, itu nggak tahu. Cuma dengar-dengar dari tetangga aja, itu katanya Mbak Sumi udah sembuh. Dan Mas Irul juga perlahan gitu ya, diobatin sama bapaknya Mas Ari, alhamdulillah sudah kembali normal. Dan meskipun masih sakit-sakit, tapi udah bisa dipakai untuk kembali bekerja. Itu aja satu cerita dari Mas Ari di Purworejo sana. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak semuanya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Jangan lupa untuk kawan-kawan mampir di channel Rimpiana, karena ada lagu-lagu yang ya menarik, siapa tahu bisa menemani hari-hari kawan-kawan semuanya. Hanya sekedar berbagi hobi, hanya sekedar berbagi keindahan. Itu aja, jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.